Silakan on kamera ya, biar saya berasa ngomong sama orang. Siap, Bu. Baik, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat malam teman-teman SA. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Bu. Malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Ini kapasitasnya banyak ya. Di sini 58 peserta. Ya, Bu. Ini selama 2 tahun ini baru tahun ini lagi nih yang mahasiswanya lebih dari 50 satu kelas. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Selesai. Udah, Bu. Ya, teman-teman SA ya, perkenalkan terlebih dahulu ya, saya adalah Ibu Umi Kholisya yang akan membawakan mata kuliah Wawasan Budaya Nusantara selama 1 semester ini. Ya, jadi nama Umi Kholisya ini memang nama asli ya, bukan sebutan ibu. Jadi silakan panggil saya dengan Ibu Umi. Baik. Selanjutnya di mata kuliah Wawasan Budaya Nusantara ini nanti kita insya Allah akan berjumpa selama kurang lebih 15 kali pertemuan. Ya teman-teman semuanya, ya saya mohon kerjasamanya dengan baik seperti itu. Oke, saya akan share screen ya. PPT yang tadi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Ya, di situ ya disebutkan bahwa mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Ya, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor ini ya, atau nomor ini. Ini yang atas tidak ada WA-nya, atau mungkin dari sosmed bisa ya, kalau saya semuanya nggak aktif misalnya gitu ya. Oke, waktu untuk menghubungi saya bisa dari jam 6 sampai jam 10 malam. Selain jam itu ya, biasanya belum saya bales, nanti pada jam tersebut baru saya bales. Pun kalau misalnya saya belum bales ya, boleh dichat ulang ya. Namanya juga manusia ya, kadang hilang. Oke, saya lanjutkan. Ini selalu saya sampaikan setiap awal perkuliahan ya teman-teman semuanya. Jadi nggak akan berkah ya kalau menurut saya ilmunya kalau misalnya teman-teman tidak melihat adab, melaksanakan adabnya terlebih dahulu ya. Jadi diimbangi gitu ya dengan adab untuk menuntut ilmu itu seperti apa. Nggak perlu saya bacain, teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini ya. Lalu ini mungkin kalau teman-teman kelas malam bukan malas belajar ya kalau menurut saya, tapi lebih tepatnya itu adalah sibuk bekerja, jadi menomorduakan belajar. Kasusnya seperti itu rata-rata ya. Tapi semoga di kelas ini semuanya semangat ya dalam menuntut ilmu. Oke, saya lanjutkan. Standar kompetensi ya.
saya tidak muluk-muluk bilang bahwa teman-teman harus menguasai substansi seluruh pokok bahasan. Ya, tapi saya lebih cenderung untuk teman-teman bisa memahami ya apa yang disampaikan di mata kuliah ini, teori-teorinya dan aplikasinya. Ya, seperti itu. Nanti ada UTS, UAS, dan tugas-tugas. Nah, sekarang ini krusial nih ya, aturan perkuliahan. Aturan perkuliahan di sini ya akan saya sambungkan dengan yang sudah saya sampaikan di WA Group. Jadi setiap pertemuan saya memberikan waktu 20 sampai 30 menit untuk absensi. Ya. Biasanya kalau untuk teman-teman kelas malam ini saya continue ya, itu selalu 30 menit ya untuk absensi di awal perkuliahan. Setelah waktu 30 menit ya, maka grup akan saya tutup dan tidak diperkenankan lagi untuk absensi, namun boleh menyimak perkuliahan. Seperti itu. Nah, untuk hari ini karena baru pertemuan pertama, maka saya akan mentoleransi untuk hari ini saja. Nanti grupnya akan saya buka, silakan yang belum absensi ya. Seperti itu. Tapi kalau udah nanti jalan perkuliahan ya, kalau sudah ditutup grup, terus nanti setelah itu saya buka kembali buat materi ataupun tanya jawab ya, tidak ada yang nyelonong untuk absensi kembali ya, seperti itu. Harap ini benar-benar diperhatikan. Oke. Nah, berhubungan dengan hal itu ya, di sini ada absen 3 kali tidak hadir ya, jadi 3 kali nggak hadir ya teman-teman mahasiswa ya, itu bisa dikatakan aman. Jadi ibaratnya teman-teman itu dalam 14 atau 15 kali pertemuan ini ya punya kesempatan ya, punya jatah nggak hadir 3 kali dalam 1 semester ya. Entah itu kalian teman-teman gunakan buat lembur misalnya gitu ya, karena kerja, sakit ya, merencanakan sakit, merencanakan pergi traveling dan sebagainya. Yang jelas 3 kali tidak hadir itu adalah jatahnya teman-teman untuk digunakan. Ya, jadi walaupun nggak mesti harus izin saya, misalnya mau lembur atau apapun, ya untuk 3 kali ini tidak mesti izin saya, karena memang ini dianggap jatahnya teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan jika teman-teman tidak hadir lebih dari 3 kali, maka ada konsekuensi yang akan ditanggung, yaitu adalah diskon nilai UAS. Ya, biasanya diskon itu potongan kan. Nah, kalau ini potongan nilai UAS ya. Jadi kalau 4 kali nggak hadir, ya nilai UASnya dipotong 10, 5 kali 20, 6 kali 30, dan seterusnya. Silakan di desain sendiri nilainya. Nah, begitupun juga yang masuk 100%, maka ada reward. Ya, rewardnya adalah plus 10 nilai UAS. Bobot nilai UAS itu adalah 10 sampai 100. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nilainya 100, maka ya akan saya tambahin jadi 10, 110, karena nanti kan akan dirumuskan ya. Gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman semuanya. 3 kali nggak hadir aman, ya lebih dari 3 kali nggak aman, ya ada punishment-nya, yaitu berupa potongan nilai. Yang hadir 100% ada reward, yaitu nilai plus 10 di nilai UAS-nya. Ya, jadi seperti itu. Tentang nilainya adalah seperti ini ya, A sampai E. Nilai aman ada di C. Nilai amannya ada di C. Ya. Nilai D dan E itu adalah nilai yang sangat nggak aman, ya bisa dikatakan itu harus ngulang. Jadi begitu teman-teman semuanya. Nah, ada aturan yang tidak tertulis, ya ini kasusnya nggak mesti gitu ya, hanya beberapa yang ternyata ada gitu ya. Nah, ini kasustiknya ini misalnya kalau di kelas offline tatap muka, biasanya saya selalu memberikan aturan jika ada mahasiswa yang memakai memakai anting di bagian-bagian yang terlihat oleh mata, maka saya minta untuk dilepaskan. Ya, ternyata di daring ini juga ada ya, sama. Jadi kemarin
pada saat foto selfie, pada saat jimit, ada mahasiswa yang memakai anting di hidung, gitu ya. Nah, di perkuliahan saya, ya, saya minta untuk yang memakai aksesoris seperti ini untuk dilepas, ya, untuk laki-laki. Nah, selanjutnya juga merokok ya. Jadi pada saat kelas, ya, dimohon untuk tidak merokok, apalagi sedang jimit begini gitu ya. Saya tidak tidak mengizinkan teman-teman yang laki-laki terutama pada saat jimit itu sambil merokok. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Karena ini adalah perkuliahan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Seputar aturan perkuliahan. Tidak ada, ini? Bu. Yang lainnya mungkin dipikir-pikir dulu. Bu, maaf Bu mau nanya. Silakan. Iya tadi Bu, belum absen lagi di jalan tuh gimana Bu? Ya tadi kan saya udah bilang untuk hari ini masih saya toleransi, nanti saya buka absensinya. Ya, tapi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya itu tidak ada lagi toleransi, gitu ya. Alhamdulillah, makasih Bu. Oke. Iya kan sayang Ibu. Ada lagi teman-teman? Seputar aturan dulu ini. Teman-teman SA. Ada yang mau ditanyakan kembali? Belum Bu. Ibu mau nanya lagi Bu. Ya. Kalau misalkan kayak lagi Google Meet gini Bu, kalau pakai baju kaos nggak apa-apa? Oke. Karena ini daring ya di rumah gitu ya, saya tidak mewajibkan teman-teman untuk memakai baju yang resmi gitu, enggak. Ya silakan saja pakai kaos, yang penting rapi, ya nggak sobek-sobek. Terus jangan telanjang dada buat yang laki-laki, karena pernah ya saya nemuin lagi jimit yang laki-laki telanjang dada itu nggak sopan ya gitu. Jadi Ya, pakai Bu. kaos nggak masalah kalau buat saya. Ya, yang penting nggak telanjang dada untuk laki-laki. Ya terima kasih Bu. Oke. Nah, untuk jimit ya, dalam satu semester ini saya tidak mesti selalu menggunakan jimit dalam perkuliahan. Ya, nanti ada kalanya kita hanya menggunakan WAG gitu ya. Kalau untuk LMS terus terang aja sering servernya sering banget down, dari kemarin aja masih belum bisa gitu ya. Jadi tetap backupnya harus di WAG. Jadi kalau misalnya tidak jimit berarti semuanya perkuliahan dilakukan di WAG, termasuk dengan absensi. Jadi seperti itu teman-teman. Biasanya saya menggunakan jimit itu pertama kali seperti ini, ya. Setelah 2 kali pertemuan lagi, jadi pertemuan keempat atau pertemuan keempat biasanya, dan sebelum UTS atau setelah sebelum UAS. Ya, jadi kayak gitu biasanya saya jimit. Nah, yang perlu didiskusikan di sini adalah pada saat presentasi nih ya. Pada saat presentasi kan nanti ada tugas kelompok yang harus dipresentasikan sama teman-teman semuanya. Nah, karena ini dalam keadaan mungkin masih ada yang kerja gitu ya, dalam perjalanan dan sebagainya, silakan didiskusikan nanti ke depan bagaimana teknik presentasi. Apakah misalnya teman-teman mengirimkan video presentasi gitu ya yang dibuat sebelumnya, atau seperti apa, atau mau jimit aja kayak gini presentasinya. Nanti silakan kalian teman-teman rembukin dulu gitu ya. Tapi itu nanti prosesnya untuk tugas kelompok itu setelah UTS. Ya, jadi dalam mata kuliah ini saya hanya memberikan 2 kali tugas. Yang pertama adalah tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas individu ini biasanya saya berikan sebelum UTS gitu ya. Nah, tugas kelompok tadi setelah UTS. Seperti itu teman-teman mahasiswa SA.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo teman-teman SA. Cukup, Bu. Sepertinya cukup, Bu. Oke. Mungkin nanti kalau ada tanya silakan ya. Saya kembali lagi ya ke ini, ke materi dulu, lihat. Oke, ini ya. Mata kuliah kita, saya fokus ke sini dulu. Lihat lagi ya PDF-nya. Teman-teman SA, apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya, Terlihat, Bu. jadi di DKV Unindra ini teman-teman semuanya ya akan diberikan beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan budaya. Ya. Ada pengantar budaya Nusantara, desain dan kebudayaan, wawasan budaya Nusantara, dan ragam hias Nusantara. Ya, filsafat itu juga semuanya nanti akan dihubungkan juga dengan budaya. Ya. Nah, kenapa harus budaya nih yang banyak? Karena memang DKV Unindra ya fokus gitu ya dalam karya-karyanya itu adalah mengangkat ragam-ragam budaya di Indonesia, ya, yang paling banyak tuh itu. Jadi makanya komposisi mata kuliahnya itu banyak yang berhubungan dengan budaya. Nah, di pengantar budaya Nusantara, ya ini semester kemarin ya teman-teman ya, fokusnya adalah berupa wujud dan unsur budaya, gitu ya. Terus di desain dan kebudayaan, fokusnya ke artefak yang muncul di setiap fase perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Desain dan kebudayaan ini biasanya di semester 4. Ya. Terus ada wawasan budaya Nusantara yang sekarang fokusnya adalah wawasan budaya Nusantara berupa cerita rakyat. Jadi kita akan ngebahas cerita rakyat nantinya ya, yang diaplikasikan ke dalam keilmuan DKV. Jadi kalau di pengantar budaya Nusantara tadi kan ada wujud dan unsur kebudayaan gitu ya. Nah, cerita rakyat ini akan berhubungan dengan dasar-dasar ini pengantar budaya Nusantara. Seperti itu. Nah, ada lagi mata kuliah ragam hias Nusantara. Ini adalah fokusnya pada kajian makna filosofi, estetika, ya, simbol juga ya, ragam-ragam hias dan ornamen yang ada di daerah Nusantara. Jadi ini gambarannya. Terus kita ke slide terakhir. Ya, ini jangan dibikin pusing dulu ya. Ini saya nggak minta tugasnya dalam waktu dekat. Ini hanya gambaran, ya. Nantinya teman-teman akan membuat tugas kelompok, ya, yaitu adalah mencari cerita rakyat yang menarik dari masing-masing daerah. Ya, nanti cerita rakyat tersebut akan dibuatkan konsep visualisasinya, mungkin bisa berupa poster misalnya, komik misalnya gitu. Nanti kita lihat kesepakatan dosen gitu ya, nanti dijadikan apa cerita rakyatnya, seperti itu kurang lebihnya. Itu ya gambaran dari mata kuliah wawasan budaya Nusantara. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman SA? Tidak ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, coba dilihat lagi ya. Mungkin ada
Nanti timbul pertanyaan boleh ditanyakan. Oh ya, dosen PA-nya siapa teman-teman SB? SA, SA, dosen PA-nya siapa? Pak Dendi, Bu. Pak Oh, Dendi Mbak Dendi. Pratama. Kalau saya kelas terbang Bu, Pak Fahrul. Sama Bu, saya Pak Dewo kalau saya. Kalau secara keseluruhan kelas SA-nya itu Pak Dendi ya. Ya, Bu. Ya betul, Bu. Ada yang masih masuk. Jadi untuk Jimit ya, kalau nanti kita Jimit pada saat pertemuan-pertemuan selanjutnya, maka absensi akan diambil dari Jimit. Sama seperti di WAG ya, ada batas waktu untuk masuk di Jimit. Ya, biasanya juga sama 30 menit ya. Itu masuk Jimit, setelah 30 menit tidak saya izinkan untuk masuk. Jadi tolong diperhatikan teman-teman yang telat-telat nih. Mohon izin Bu, Ya, kalau ada kendala device gimana Bu? Misalkan lagi baru mulai nih, perangkat blue screen. dalam yang bagaimana Pak? Maksudnya misalnya kendala absensi atau gimana gitu? Iya, misalnya lagi Gmeet nih Bu, terus tahu komputernya nge-hang gitu. Oh, pasti ya. Jadi gini, kalau misalnya Jimit kan kalau misalnya udah masuk di awal kan biasanya kalau keluar sendiri bisa masuk lagi gitu ya. Nggak perlu apa step saya gitu kan, nggak perlu konfirmasi saya gitu kan. Nah, itu nggak masalah gitu ya. Itu masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya benar-benar baru gitu ya, misalnya di tengah jalan kita udah kuliah terus lebih dari 30 menit dia baru masuk kan berarti kan harus persetujuan saya tuh. Nah, itu nggak bisa yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah dari awal masuk, terus tahu-tahu keluar karena gangguan device, sinyal dan sebagainya, itu masih dimaklumi. Termasuk lagi kan bisa langsung masuk sendiri dia gitu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Bu, saya mau nanya dong Bu. Ya, silakan. Jadi misalnya saya kan ini Bu kadang tuh pulangnya malam. Nah terus saya misalnya ngezoomnya di pinggir jalan gitu nggak apa-apa Bu? Nggak Kayak masalah, nggak masalah. ya, Kalau saya nggak masalah ya. ya kayak sekarang ini gitu, nggak apa-apa Bu ya? Takutnya kurang Nggak sopan. masalah. Jadi nggak, kalau masalah tempat asal bukan di kamar mandi ya. Oh iya siap. Ya, kalau masalah tempat gitu ya, teman-teman mau dimanapun asal kondusif gitu ya, itu nggak masalah. Kalau misalnya, Bu, saya nge-zoom ini masih di tempat kerja, jadi saya misalnya nggak bisa buka on cam misalnya gitu ya, tapi tetap kalau dalam kerja, kalau masih di perusahaan ya, dalam tempat kerja ya, saya tetap menghimbau teman-teman izin terlebih dahulu ya kepada atasan untuk mengikuti perkuliahan. Jangan sampai diam-diam gitu ya. Walaupun nanti misalnya cuma bisanya hanya audionya saja gitu. Ya, jadi kalau untuk tempat nggak masalah di mana aja. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi?
Oke, grupnya sudah saya buka ya. Jadi silakan buat teman-teman yang belum absensi untuk khusus hari ini ya, silakan absensi sampai jam 10 malam. Ayo silakan teman-teman SA. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar kuliah, aturan dan sebagainya, jangan malu-malu, nanti malu bertanya sesat di kuliah nih. Karena saya ya, karena saya ada di rumah ya, jadi mohon maaf kalau kadang ada sound-sound anak kecil yang nggak bisa di iniin ya. Nggak bisa diatur kalau udah bayi nangis. Ini kayaknya teman-teman udah kelelahan nih ya. Diem aja nih. Matanya udah sayu-sayu pengen tidur. Ya, Bu, lumayan. Iya Bu, kayaknya pada Ya, pulang nanti kerja kalau Bu. udah perkuliahan ya begitulah ya, ya konsekuensi teman-teman kerja sambil kuliah ya kayak gini. Siap, siap, Iya Bu. bener banget Bu. Siap. Betul, betul. Nanti insya Allah kalau misalnya kita udah tatap muka ya udah kelihatan tuh matanya kemana, pikirannya kemana gitu ya. Benar. Ya tapi dikondisikan sebaik mungkin agar teman-teman bisa efektif ya masuk teori-teorinya nanti penjelasannya gitu ya. Siap Bu, siap laksanakan. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri aja untuk hari ini teman-teman SA. Bu mau nanya untuk masalah Ya, tugas kelompok. paham. Nanti kelompoknya ibu yang buat atau kita buat sendiri? Oke. Untuk mata kuliah saya biasanya kelompok silahkan mencari sendiri ya. Masalahnya kan kerja tim. Nyaman gak nyamannya kan kalian yang tahu ya, teman-teman yang tahu. Jadi silahkan teman-teman nanti pilih kelompok anggotanya sendiri. Ya. Kalau masalah tugas individu kayak gitu Bu, biasanya pengumpulannya kayak gimana?
Biasanya paling cepat 1 kali 24 jam, paling lama 3 kali 24 jam. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi sebelum ditutup? Bu, mau tanya Bu, Silakan. untuk yang kelompok itu satu kelompoknya berapa orang Bu? Itu nanti ya sebelum UTS akan saya sampaikan. Kalau sekarang mungkin nanti dulu ya, karena saya juga belum tahu nanti, kan biasanya ini masih KRS-an. Takutnya nanti nambah ya kan mahasiswanya. Nah, jadi belum tahu nanti info lebih lanjutnya mungkin menjelang UTS dipersiapkan. Baik Ya. Bu. Karena kalau sekarang itu jumlah yang ada di grup itu bisa berubah gitu ya. Kadang ada yang masih salah masuk kelas gitu kan. Kadang ada yang masih belum masuk, belum KRS-an, ya, kayak gitu. Ada lagi? Gimana? Cukup teman-teman semuanya? Cukup Bu, terima kasih. Cukup. Sepertinya cukup, Bu. Baik. SA ada sekretarisnya? Sekretaris? Dita, iya. Siap sekarang. Ridwan, Bu. Bu, bukan, Bu. Anandita Bu. Bukan. Nanti Anandita tolong ya japri saya ya. Jangan pakai suara gua. Pokoknya Bukan, siapa Bu, yang merasa bukan sekretaris, tuh kan jadi lempar-lemparan kan. Sekarang diubah lagi soalnya, Bu. Iya Bu. Struktur apa? Iya. Ya udah, pokoknya Diubah lagi, Bu, intinya- sekarang. Ya udah nggak apa-apa, intinya nanti yang ditunjuk sekretaris sama teman kelasnya tolong hubungi japri saya, oke? Oke, Bu. Siap. Baik teman-teman SA, mungkin itu dulu ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu ya untuk mengikuti Zoom hari ini. Selamat bergabung di mata kuliah wawasan budaya Nusantara dengan Ibu Umi Felicia. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita tutup ya, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah, Ibu. Oke, baik. Lebih. Dadah.